Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan mulai belajar chapter 3 yang judulnya Be Healthy, Be Happy. Apa yang akan kita pelajari di chapter 3 yaitu tentang label. Label of medicine atau label obat dan label of food and beverage atau label makanan dan minuman. Kenapa kita belajar tentang label di chapter 3? Karena perhatikan, judulnya adalah Be Healthy, Be Happy. Jadi, dengan kita menjadi sehat, maka kita akan menjadi senang juga. Sebelum kita masuk ke pengertian apa itu label, mari kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun purposes atau tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah after studying, you are expected to be able to. Nah, setelah pembelajaran anak-anak, kalian diharapkan agar bisa yang pertama, choose healthy and safe product. Itu tujuan kita. Kalian diharapkan bisa memilih produk mana yang sehat dan juga aman untuk diri kalian sendiri dan orang di sekitar kalian. Yang kedua, kalian bisa avoid harmful effects. Kalian bisa menghindari efek atau akibat-akibat yang merugikan. Yang ketiga adalah to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Karena dengan melihat label dari produknya, kita bisa melihat kandungan dalam produk, kemudian apa larangannya, bagaimana cara menyimpannya, dan sebagainya. Mari kita lihat dulu sekarang. Apa sih sebenarnya itu label atau label dalam bahasa Indonesia? Kita mulai dari pengertiannya ya. Label is a short of functional text that has detailed information about the product. Dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan bahwa label itu adalah sebuah teks pendek yang berisi informasi rinci tentang suatu produk. Kalau misalnya kalian membeli suatu produk seperti obat, nah ada labelnya nih obat yang kalian beli, sirup misalnya. Nah, di dalam label itu atau di kemasan obat itu ada dosis atau cara pakai, nama obatnya, kemudian cara menyimpannya, apa saja komposisinya dan seterusnya, itu namanya label. Nah, kalau misalnya label obat atau makanan, kalau kalian membeli suatu produk makanan, itu ada dalam bungkusnya itu ada namanya, ada mereknya, ada komposisinya, kemudian cara menyimpannya, dan sebagainya. Itu semuanya termasuk dalam label. Terus, apa sih tujuannya orang menyertakan label dalam produk? Nah, tentu saja anak-anak, label itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi detail atau informasi rinci tentang produk tertentu kepada para pembeli. Jadi para pembeli bisa memilih mana produk yang cocok untuk mereka, mana produk yang sesuai atau tidak sesuai untuk kesehatan mereka. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari dua jenis label. Yang pertama adalah label of medicine atau label obat, sedangkan yang kedua adalah label of food, a beverage, atau kita sering sebut dalam bahasa Indonesia adalah label makanan dan minuman. Kita mulai dulu ya dari bagian-bagiannya. Yang pertama, kita akan melihat bagian-bagian dari label obat. Dalam label obat yang pertama itu adalah brand of drug. Brand itu adalah merek, sedangkan drug itu adalah obat. Jadi merek obatnya. Misalnya kalau kalian membeli sebuah obat, mereknya adalah Sanmol. Oke, saya menyebut merek ya, nggak apa-apa. Mereknya adalah Sanmol. Sanmol itu seperti kita tahu itu adalah obat untuk pereda nyeri atau pereda demam. Itu mereknya, ingat ya. Yang kedua adalah name of drug. Name of drug itu adalah nama obatnya. Itu termasuk obat apa sih Sanmol itu? Apakah obat batuk atau obat sakit kepala atau obat diare atau obat apa? Sedangkan kita tahu Sanmol itu adalah obat untuk pereda nyeri atau demam. Itu adalah name of drug. Beda ya sama brand of drug. Brand adalah mereknya, name adalah namanya. Yang ketiga adalah description. Description atau deskripsi itu adalah penjelasan tentang obat.
Misalnya obat ini atau Sunmol ini adalah obat herbal yang mengandung bla 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 bla, itu udah termasuk deskripsi. Jadi ini adalah obat herbal, atau Sunmol ini adalah obat yang paling efektif atau paling ampuh untuk meredakan nyeri atau menurunkan demam. Itu juga termasuk deskripsi. Bagian berikutnya nih anak-anak, yang keempat itu adalah content or amount. Content atau amount ini adalah isi obat. Biasanya dalam kemasan kalian lihat kalau dia dalam bentuk sirup itu ada dalam bentuk mililiter. Kalau dia dalam bentuk tablet biasanya ukurannya adalah miligram. Yang berikutnya adalah uses atau kegunaan. Ini merupakan fungsi obat. Fungsi obat ini untuk apa? Nah, seperti Sunmol tadi, kegunaannya adalah untuk meredakan nyeri atau untuk menurunkan demam. Yang berikutnya lagi adalah direction to use or dosage. Ini dosisnya. Seberapa banyak kita harus mengkonsumsi obat tersebut, tergantung umur biasanya ya. Untuk anak-anak berapa, untuk orang dewasa berapa, atau sesuai dengan resep atau petunjuk dokter. Direction to store. Nah, direction itu adalah petunjuk, store itu adalah menyimpan. Ini adalah petunjuk penyimpanan atau cara penyimpanan. Itu biasanya ada di dalam label. Di mana disimpan? Apakah di tempat dingin? Apakah di suhu 28 derajat Celcius atau berapa? Biasanya disertakan dalam label. Nah, ini bagian yang terakhir sepertinya adalah expiration date atau tanggal kadaluarsa. Ini penting nih anak-anak untuk dicermati bahwa ketika kita membeli suatu produk, penting sekali untuk melihat tanggal kadaluarsanya. Kenapa? Karena kalau kita membeli suatu produk yang sudah kadaluarsa itu bukannya malah sehat ya, kalau obat nanti malah tambah sakit karena minum obat yang sudah di luar tanggal kadaluarsa. Itu tadi bagian-bagian dari label obat. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari label makanan atau minuman. Ini sedikit mirip ya dengan yang tadi, tapi ada bedanya nih sedikit nih. Yang pertama tetap sama, brand of product atau merek produk. Misalnya kalau kalian membeli sebuah minuman Sprite itu adalah merek. Fanta, teh botol Sosro itu adalah merek ya. Sedangkan kalau nama of product, namanya itu jenis apa dia? Sprite itu adalah apa? Apakah susu? Apakah roti? Apakah sereal, makanan ringan, minuman, dan seterusnya ya. Jadi berbeda ya antara brand dengan name. Content or amount itu sama seperti tadi, adalah isi produk. Kalau dalam bentuk minuman atau cairan biasanya dalam mililiter, sedangkan kalau dia dalam bentuk padat atau makanan itu dalam miligram ya, atau kilogram kalau makanannya banyak. Nah, description ini adalah penjelasan tentang produk. Ini penjelasannya biasanya apakah produk ini produk herbal, apakah produk ini aman untuk ibu hamil dan menyusui, apakah produk ini merupakan nomor 1 di antara jenisnya, apakah produk ini merupakan produk unggulan di kalangan remaja dan sebagainya ya. Ini namanya deskripsi atau penjelasan tambahan tentang produk. Nah, ini dia tambahannya yang berbeda dari label obat. Ada ingredients di sini. Ingredients ini adalah bahan-bahan atau komposisi penyusun dari makanan atau minuman yang kita beli. Apakah dia mengandung lebih banyak gula? Kalau bagi penderita diabetes itu nggak bagus. Jadi kalian bisa lihat labelnya seberapa banyak gula kandungannya. Kalau terlalu banyak lebih baik hindari dan seterusnya. Direction to use ya, ada beberapa direction to use atau cara pakai di makanan atau minuman. Misalnya kalau kalian membeli mie instan atau teh, itu ada cara pakainya, bagaimana cara memasak mie-nya, bagaimana cara menyeduh tehnya, dan seterusnya. Ada beberapa makanan yang ada cara pakainya, walaupun kebanyakan makanan merupakan makanan siap saji ya, langsung bisa dimakan. Ini direction to store, sama seperti di label obat, adalah cara menyimpan atau petunjuk penyimpanan. Dan yang terakhir juga sama, expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa. Nah, itu dia tadi anak-anak bagian-bagian label obat dan juga label makanan dan minuman. Sekarang kita lihat contohnya.
Baik, contoh ini ada di buku paket kalian. Ibu tampilkan di sini. Stales Bakery di sini adalah brandnya, mereknya ya. Ini mereknya. Kemudian apa nama produknya? Produknya adalah bakery. Bakery itu kan kue ya. Jadi dia termasuk jenis kue-kuean. Mereknya adalah Stales atau Stales Bakery. Kemudian kalau misalnya description-nya itu wheat germ bread medium slice. Kalau dalam bahasa Indonesia itu wheat itu adalah gandum, kemudian bread itu adalah roti medium slice. Jadi ini dalam bentuk roti, makanan yang dalam bentuk roti terbuat dari gandum dan diiris dalam bentuk medium gitu ya penjelasannya. Jadi dengan kalimat seperti itu kalian bisa membayangkan nih kayak gimana nih produknya gitu. Jadi ini merupakan roti gandum yang diiris dalam bentuk medium. Kemudian seberapa banyak sih isinya? Kita bisa lihat di sini isi atau kontennya adalah 800 gram. Dan di sini sudah jelas sekali terlihat adalah ingredients atau bahan-bahan atau komposisi dari produk bakery ini. Yang pertama ada wheat flour, kemudian water, wheat germ, ada yeast atau ragi, ada salt atau garam, ada wheat protein, ada cuka, kemudian ada fermented wheat flour, ada barley flour, soya flour, emulsifier atau pengembang. Ini dia jenis pengembangnya sudah dijelaskan. Made from vegetable oil, jadi ini sehat karena dibuat dari minyak sayur. Vegetable fat itu bukan gemuk di sini maksudnya anak-anak ya. Fat itu adalah lemak sayur maksudnya ya. Barley fiber ada seratnya, kemudian ada flour treatment agent, ini dia mereknya, dan ada vitamin C-nya. Nah, di sini ada nutrisinya, sajian nutrisi atau kandungan nutrisinya untuk per 100 gramnya atau per slice-nya, per irisnya 25 gram. Ada energinya sekian kilojoule atau kilokalori. Kemudian ada carbohydrate atau karbohidrat sekian gram. Ada of which sugar itu adalah gula sekian banyak. Fat itu adalah lemak, ada lemaknya, berarti nggak bagus nih buat yang diet. Tapi gandum rasanya bisa ya, lebih baik daripada roti biasa. Of which saturated itu artinya disaturasi ya. Fiber itu adalah serat, ada seratnya juga, bagus untuk pencernaan. Ada sodium, kandungan sodiumnya sekian gram. Dan equivalent as salt itu adalah garam, ada sekian gram. Dan yang ini anak-anak, ini adalah price ini adalah harga, betul sekali, sekian harganya ya, 1,35 ini pound sterling kalau nggak salah ya. Use by, jadi ini kalau use by seperti ini kita bisa lihat ini adalah tanggal kadaluarsanya, udah lama nih produknya, tanggal 19 Oktober 2013. Sudah lama. Dan ini adalah barcode-nya yang biasanya di-scan oleh kasir kalau kita mau membayar. Dan ini yang terakhir unit 56 Tuts Wood Industrial Estate. Ini adalah produsennya, nama produsennya yang terakhir. Nah, ini dia salah satu example atau contoh dari label makanan yang Ibu ambil ya. Sekarang mari kita mengamati. Ibu mengambil sebuah contoh pengamatan untuk nanti kalian menganalisis label sendiri. Contohnya ada di halaman 35. Labelnya adalah label obat yang mereknya Pinax. Lihat gambarnya di sini, ada gambar paru-paru. Ini merupakan children's cough syrup. Cough itu adalah batuk, sirup itu ya sirup. Sirup batuk untuk anak-anak, isinya 75 ml. Cough mixture formula 440. Jadi ini adalah campuran dari formula 44 yang dipersembahkan oleh Pinax gitu. Use medicine according to physical's instruction. Jadi gunakan obat ini berdasarkan petunjuk dari physician. Physician itu adalah dokter di sini ya. Keep it in moderate temperature. Simpan di suhu yang moderate. Moderate itu suhu sedang.
Keep away from children. Jauhkan dari anak-anak. Nah, begitu isi labelnya. Sekarang mari kita mengamati. Perhatikan di sini, ini ada nomor, adalah nomor bagian-bagian yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian ada fact-nya. Fact-nya ini adalah pernyataannya. Ini available. Available itu artinya tersedia atau enggak, ada atau enggak, gitu ya. Ini statement-nya. Statement-nya itu adalah kalimatnya. Kalimat yang ada di dalam label ini apa? Yang pertama, brand of drug, ini mereknya. Ada ya? Ada apa tidak? Ada, yes. Apa statementnya? Apa kalimat yang tercantum dalam label itu adalah Pinax. Betul sekali, ini dia. Terus yang kedua, name of drug. Nama dari produknya adalah sirup obat batuk anak-anak. Betul, ini dia ada. Kemudian description-nya. Description-nya di sini adalah cough mixture. Jadi campuran obat batuk dari formula 44. Konten atau eman sudah jelas sekali, 75 ml. Uses atau kegunaan, adakah di sini kegunaannya? Kalau tidak ada, kalian bisa menulis no, dan di sini bisa ditulis not available. Yang keenam, direction to use atau dosage. Apakah di sini ada dosisnya? Ada ya, dosisnya tidak tertera dengan jelas, tapi di sini ditulis bahwa medicine atau obat ini digunakan berdasarkan petunjuk dokter. Jadi dikasih resep sama dokter. Direction to store, cara penyimpanan juga ada. Keep it in moderate temperature, simpan di suhu sedang, dan keep away from children, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedelapan itulah expiration date. Apakah kalian menemukan tanggal kadaluarsa di sini? Nggak ada ya, jadi ditulislah di sini not available. Nah, seperti itu anak-anak caranya menganalisis ya, seperti contoh di halaman 35 buku paket kalian. Nah, tugas kalian sekarang adalah mari menganalisa. Pertama, kalian harus menemukan sebuah label. Kita mulai dari label obat. Jadi, kalian mencari sebuah label obat yang menggunakan bahasa Inggris. Bisa di buku paket, bisa di buku lain, bisa di internet, bisa di majalah, bisa di obat yang kalian miliki di rumah, atau di mana saja. Yang penting label obatnya berbahasa Inggris. Yang kedua, potong labelnya. Kalau kalian menemukannya misalnya di internet, jadi kalian print dulu, kemudian baru potong. Kalau labelnya label obat asli, itu bisa kalian langsung potong saja. Terus yang ketiga, stick it on your workbook. Jadi tempelkan dia. Tempelkan di bukumu, di buku latihanmu bisa. Kemudian analyze the label by using the table. Analisis label tersebut yang kalian temukan itu dengan menggunakan tabel analisis seperti tadi. Look at the example on your workbook on page 35. Lihat contohnya di buku paket kalian di halaman 35. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, yang di halaman 35. Nah, itu saja anak-anak untuk hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan dihubungi melalui WhatsApp atau apa saja. Selamat belajar, have a nice day.